Sidi Syekh Muhammad Nawir Al-Batani untuk meneruskan pengajian. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kepada keluarga besar daripada Pondok Tarbiyatun Nisa, keluarga daripada almarhum Tuan Guru Haji Abdul Halim, semoga keluarga beliau senantiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, fi hifzihi wa inayatihi wa riayatihi wa kanafihi zahirihim wa batinihim fid dunya wal akhirah. Dan para asatidzah, para pelajar sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan mendaurahkan sebuah buku tipis, tapi buku tipis sangat mendalam. Saya tidak akan baca satu persatu kitab itu, hanya mensarikan isinya saja. Saya akan gunakan whiteboard ini sebagai peta ya, untuk menerangkan tentang isi kandungan buku tersebut. Buku itu bertajuk Kaifiyatu Tartibil Maqamat wal Ahwal ala Wajhil A'mal, seperti yang tertulis dalam kitab tersebut. Artinya adalah bagaimana cara untuk menyusun ya, maqamat ya. Cara menyusun maqamat. Maqamat ini adalah akhlak mulia. Maqamat ini adalah akhlak mulia, di mana disusunnya akhlak tersebut di dalam jiwa. Dengan kata lain, bagaimana cara memiliki akhlak-akhlak mulia di dalam diri kita. Apa yang mesti kita lakukan. Nah, itu sebetulnya. Kita nak punya akhlak, apa yang kita buat. Buku ini menjelaskan tentang hal tersebut. Jadi kaifiyatu tartibil maqamat ala wajhil a'mal. Bagaimana cara memiliki akhlak mulia. Ada kurang ya. Bagaimana bagaimana upaya untuk memiliki akhlak mulia. Sebetulnya itu tajuk yang konkret. Bagaimana upaya ya, memiliki akhlak mulia. Nah, yang dijelaskan apa upayanya, apa usahanya. Di sini guna upaya atau usaha atau kerja atau apa yang biasa? Upaya, boleh upaya. Ya. Upaya ini kan amal kan? Ya, apa upayanya? Apakah orang cukup belajar akhlak, misalnya babus sabar, lalu dia baca, dia pahami, terus dia coba bersabar, sehingga dia memiliki sifat sabar. Nah, apakah begitu? Ya. Ternyata tidak. Ya. Kita memahami orang ingin mendapat ilmu, mesti belajar ilmu misalnya. Orang ingin mendapat harta, maka dia mesti berupaya, bekerja ya, untuk mendapatkan harta, berniaga ke ya, apa-apalah, bekerja apa kan. Nah, apakah akhlak itu banyak? Ya. Akhlak itu ada ulama yang menulis 100 akhlak. Ya. Dalam kitab mana
Zilus Sairin yang ditulis oleh Syekh Ismail Al-Harawi. Tapi Nabi ada isyaratnya di dalam sebuah hadis. Kata Nabi, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Ini 99. Iman ada 99 cabang. Nah, cabang ini maksudnya sifat akhlak. Nabi telah memberikan isyarat dalam hadisnya, akhlak itu ada 99. Itu. Apakah bagaimana memiliki satu persatu tuh? 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40. Ya. Ternyata menurut pengalaman para ulama ada tartibnya. Tartibnya ternyata juga tidak 99 tartib. Ya. Jadi hanya ada 4 tartib. Ya. Hanya ada 4 tartib. Pertama, sihhatul iman. Iman yang sehat. Ya. Karena ada iman yang sakit. Ya. Kedua, at-taubah. Ketiga, az-zuhud. Keempat, dawamul amal. Ini iman yang sehat atau benar. Kedua, taubat. Ketiga, juhud. Keempat, amal yang dawam. Apa dawam itu? Ya. Ini 1, 2, 3, 4. Taubat ini akhlak. Zuhud ini akhlak. Dan beramal dawam, maknanya dawamnya itu akhlak. Ya, dawam itu apa? Berketerusan, continue. Tetapi bukan, ini masalah akhlak, bukan masalah perbuatan fisik. Ada orang misalnya setiap malam dia dawamkan pukul 3 salat tahajud. Ya, dia dawamkan misalnya. Ya, pukul 3 dia tahajud. Kalau yang dia maksud dawam ini pekerjaannya, ruku sujudnya, ya, itu lebih kepada makna rutin, terus menerus. Dawam ini lebih kepada jiwa hati, karena ini bicara tentang akhlak. Ya. Jika bicara tentang akhlak, dawam maknanya terus menerus amal itu dilakukan karena Allah itu. Atau boleh kita tambahkan dawamul amali lillah. Jadi dawamnya lillahnya ini. Nah, artinya orang yang akhlaknya sempurna maka akan membuat dia beramal hanya karena Allah. Itu maksudnya. Itu dawamul amal lillah. Kemudian kalau sihhatul iman di kitab ini tidak dibahas, karena dibahasnya di dalam buku akidah. Ya. Sihhatul iman itu pertama akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, itu akidah yang sehat. Akidah ahlus sunnah wal jamaah. Itu.
Kemudian akidah yang sehat ini adalah akidah yang semua ibadah dilakukan hanya untuk Allah gitu. Seperti kita dalam salat mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Ini adalah akidah yang sehat. Ya. Jadi semua amal ibadah hanya untuk Allah. Ini akidah yang sehat. Ya. Nah, apabila seseorang telah memiliki akidah yang sehat, maka ketika dia ingin berupaya membangun, memiliki akhlak mulia, apabila dia memiliki akidah yang sehat, dia sudah berada di dalam lain pertama. Nah, tinggal dia menuju ke lain kedua, yaitu at-taubah. Nah, taubat ini apa? Taubat ini sebetulnya ada 3 bentuk amalnya. Seorang boleh mengaku saya bertaubat, tapi coba cek dengan penjelasan ini, betul tidak dia bertobat? Jika dia melakukan 3 perkara ini, maka berarti dia sedang bertaubat. Pertama apa? Muhasabah. Muhasabatu musahabatun fi zahir. Ya. Apa muhasabah fi zahir? Introspeksi kepada amal zahirnya. Ya, itu yang pertama. Seorang yang dia selalu mengintrospeksi, apa introspeksi? Muhasabah lah, ya, muhasabah. Muhasabah, dia selalu mengingat-ingat ya amal zahirnya. Salat 5 waktunya kurang tak, puasa Ramadannya ada yang bolong tidak, atau sudah mengerjakan belum. Kalau dia orang berharta, zakatnya dilaksanakan tidak, ya, atau perintah-perintah Allah, ya, menghormati orang tua, kewajiban belajar, ya, semualah, ya, dia muhasabah dirinya. Ya Allah, salat saya banyak ditinggal. Ya Allah, saya tak pernah buat kebajikan. Ya Allah, ya, kewajiban ini, kewajiban itu tidak saya buat. Ya, secara amal zahir. Apabila terus hatinya tumbuh muhasabah, itu artinya bahwa dia sedang bertaubat. Kenapa demikian? Karena taubat ini adalah maqam atau akhlak, dan akhlak ini Allah yang memberikan. Ramai orang yang ingin bertaubat tapi hanya boleh menangis, tak dapat melakukannya karena Allah belum beri. Nah, Allah berfirman, "Summa taba 'alaihim liyatubu." Allah bagi dia taubat, baru dia boleh bertobat. Kita pun selalu berdoa, "Tub 'alaina ya Allah." Berikan kami taubat. Nah, ini taubat adalah sifat akhlak yang hanya Allah berikan,
Kita tidak dapat mencari di mana. Tak ada. Namun orang menyangka taubat, aku tobat. Padahal bukan aku tobat. Aku berbuat buruk, orang lain tahu, akhirnya selama ini orang pandang aku baik, sekarang orang pandang aku buruk. Aku bertobat karena ingin dipandang baik oleh orang. Ini bukan bertobat. Ya, bertobat itu ar-ruju'u ilallah, kembali kepada Allah. Ya. Ini. Nah, maka kalau ditanya orang yang bertobat itu orang yang tengah buat apa? Maka perbuatan amal orang yang bertobat 3 perkara ini. Pertama, tumbuh di hatinya selalu mengawasi dirinya, mengontrol dirinya, memuhasabah dirinya tentang amal zahirnya. Ya. Tentang amal-amal ibadahnya. Kedua, muraqabah fil batin. Ya. Kedua, muraqabah fil batin. Apa muraqabah itu? Mengawasi batinnya. Aku buat tapi tak ikhlas. Aku banyak tak sabar. Aku sholat kurang khusyuk. Ya, aku bicara dusta. Batinnya selalu dia koreksi. Selalu dia awasi. Itu artinya dia sedang bertobat. Tapi jika orang ya, membiarkan banyak ibadahnya ditinggalkan, satu. Kedua, dia tak pikir, tak kisah, tak rasa pun, khusyuk tak khusyuk, ikhlas tak ikhlas. Ya, ini artinya dia jauh dari taubat. Ya, bukan sedang bertobat. Yang ketiga, istilahnya ar-ri'ayatu. Apa ar-ri'ayatu? Ar-ri'ayah ini, ri'ayah ini memelihara diri, memelihara akal. Ya, memelihara harga dirinya, memelihara akalnya, memelihara nama baiknya. Aku tak boleh berada di tempat ini karena tempat ini tak betul, nanti orang cakap apa, dan tak nak pun. Itu ar-ri'ayah. Orang bertobat mesti menjauh dari orang-orang, tempat-tempat yang akan membawa dia tidak bertobat, akan membawa dia melakukan keburukan. Maka ada pemeliharaan diri, ada penjagaan diri. Dengan sendirinya orang yang bertobat lari dari orang-orang yang buruk, lari dari, menjauh dari tempat-tempat yang dianggap buruk, karena dia sedang bertobat. Ya. Itu karena tadi tobat itu Allah yang beri. Jadi kalau sudah Allah beri, maka tumbuh 3 amalan ini tanpa dipikir. Terus tumbuh begitu. Jika belum ada sifat-sifat ini, kita hanya baru mengenal ilmu taubat, baru memahami makna lafal kata taubat, belum mengerti tentang apa sebetulnya orang bertobat itu. Ya. Kita hanya menghafal taubat itu adalah menyesali, meninggalkan perbuatan buruknya, lalu berjanji untuk tidak kembali. Itu makna kata taubat. Adapun amaliyahnya adalah ini. Makanya di dalam buku itu ala wajhil a'mal, artinya usaha, amalan ya, untuk melakukan, untuk menyusun akhlak mulia. Nah, ini adalah semuanya amal. Ini amal. Jadi tobat itu orang yang beramal. Nah, ketika beramal maka dia perlu sabar. Ini tobat Allah yang bagi. Ketika Allah bagi tobat, tumbuh 3 sifat ini. Sifat muhasabah, sifat muraqabah, sifat ar-ri'ayah tumbuh dari dalam jiwanya. Ketika tumbuh, jiwa ini dibungkus oleh fisik. Nah, fisik ini ada nafsunya. Mulai dia melawan.
Ketika muhasabah nafsu mengatakan tak apalah, baru 2 kali ditinggalkan sholat. Lalu muraqabahnya datang, tak boleh. Ya. Dan riayah. Maka muhasabah, muraqabah, riayah ini adalah makna praktikal taubat. Dan inilah yang meminta agar sabar. Maka orang yang bertaubat hatinya selalu menjerit agar Allah beri sabar. Karena dia tahu mengerjakan taubat berat karena ada nafsu. Taubat sifat, tetapi amalan, makna, praktikal taubat, ibadah. Dan apabila ibadah, dia membawa tubuh. Apabila tubuh ada nafsu, maka hatinya menjerit lagi, ya Allah berikan saya sabar dalam muhasabah, dalam muraqabah, dalam ar-riayah. Maka Allah kabulkan sabar itu. Ya. Nah, apabila dia terus menerus melakukan 4 perkara ini, ya, sabar, riayah, muraqabah, muhasabah, lama-lama taubatnya menjadi makom. Nah, itu apa? Menjadi makom, menjadi akhlak yang kokoh di dalam dirinya dan tidak berubah lagi sampai mati. Sifat taubat jadi karakternya, sifatnya. Bukan tidak bersalah, tetapi selalu bertobat kalau bersalah. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin. Ya, orang-orang yang bertobat kekasih Allah. Kenapa? Karena ya, dia selalu karena dia memiliki taubat itu sebagai sifat rohaninya yang tidak akan berubah lagi sampai mati. Dan manusia tetap melakukan kesalahan, tapi dia tobat. Makanya Nabi memberikan pernyataan, at-taibu kaman la dzambalah. Orang yang bertobat sama dengan orang yang tidak berdosa. Dan orang yang tidak berdosa itu kekasih Allah. Makanya Allah menyatakan, Allah mencintai orang yang banyak bertobat. Itulah para kekasihnya. Artinya bahwa kita tetap manusia tempatnya salah dan melakukan kesalahan, tapi bertobatlah. Salah satu perilaku taubat, apabila dia buat salah kepada orang, dia dulu minta maaf. Tidak berpikir siapa yang lebih dulu melakukan kesalahan. Itu orang yang taib. Suami istri misalnya, dia tidak pikir siapa yang salah. Karena ada orang yang tidak punya sifat taubat, maka dia tidak tahu cara minta maaf. Bahkan dia perlu contoh. Maka orang-orang yang punya akhlak itu selalu jadi contoh. Orang yang punya akhlak taubat selalu lebih dulu minta maaf. Ya. Minta maaf. Ya, misalnya istri kepada minta maaf, Bang. Maafkan saya, Bang. Maafkan saya, Bang. Padahal yang salah suami. Ya. Itu ciri orang yang bertaubat. Karena ada kisah seorang suami istri. Istrinya selalu cakap minta maaf. Suaminya datang dari bekerja, masuk rumah, buka pintu. Istrinya membukakan pintu, minta maaf, Bang, kalau saya terlewat membukakan pintu. Tak ada. Lalu dia siapkan makan, lalu silakan makan, minta maaf, Bang. Ya, kalau saya artinya lambat menyiapkan makanan. Ya. Semua yang dia lakukan minta maaf, Bang, minta maaf, Bang, minta maaf, Bang, minta maaf, Bang, tak berhenti. Ya. Lalu ketika istrinya melakukan kesalahan, suaminya segera mengucapkan, saya maafkan, sebelum istrinya minta maaf. Ya. Kenapa? Karena memang orang yang selalu minta maaf, ya sudah habis. Dan itulah Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, innahu la yuhanu ala qalbi hatta astaghfirullah 70 marrah fil yaum wa fi riwayatin 100 marrah. Kata Nabi, hatiku pun terkadang ada gelap. Dan aku istighfar setiap hari 100 kali. Nabi istighfar petang 100, pagi 100.
Padahal Nabi maksum, tidak ada dosa. Tapi itu mencontohkan kita bahwa jangan menunggu berdosa baru minta maaf. Itu sebab setiap sholat kita disyariatkan baca istighfar 33 kali. Namun kita membaca istighfar itu seperti membaca mantra. Astagfirullah, 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 astagfirullah. 5 lagi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Selesai. Bukan dia sedang berucap kepada Allah astagfirullah itu kan meminta Allah menutupi, jangan dipandang, jangan dianggap, jangan dinilai salah saya. Ghafara itu sataro. Tutup kesalahan saya, jangan dicatat, jangan ditulis, jangan ditindak, jangan. Itu astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah itu. Nah orang yang sudah Allah beri taubat, pasti itu perbuatannya begitu. Bukan diajarkan, tak ada yang mengajarkan. Allah lah yang mengajarkan. Karena summa taba alaihim liyatubu. Allah bagi dia taubat, maka dia bertaubat. Apabila sudah taubat, bila Allah mencintai orang yang bertaubat, kalau taubat itu sudah jadi karakternya, sudah jadi sifatnya yang tidak berubah lagi. Ya. Maka itu yang dikatakan Allah suka kepada orang yang banyak bertaubat. Karena seumur hidup orang ya mesti akan melakukan kesalahan, tapi orang yang mempunyai sifat taubat, dia akan bertaubat dan Allah suka kepada itu. Jadi hanya kekasih Allah lah yang selalu bertaubat. Karena Allah telah menyatakan cintanya kepada orang yang banyak bertaubat. Tak kisah apa dosanya. Ya, karena dosa Allah ciptakan untuk ditaubati. Nah maka orang yang bertaubat selalu punya sifat di dalam jiwanya ini. Inilah yang membuat dia ini ya menyesal, ya, yang menumbuhkan di dalam hatinya menyesal, berjanji untuk tidak melakukannya dan meninggalkan. Ini karena selalu dimuhasabah oleh hatinya, selalu dimuraqabah, selalu dipelihara, ya, maka apabila berdosa terus tumbuh menyesal, terus berjanji untuk tidak melakukan, terus dia tinggalkan. Ya mungkin nanti buat lagi dan terus seperti itu. Ya, kalau ada sifat taubat. Artinya ketika sifat taubat sudah menjadi makom, maka ini pun berubah menjadi makom, ini pun berubah menjadi makom, ini pun berubah menjadi makom, ini pun berubah menjadi makom. Maka taubat itu dinamakan taubatun nasuh. Nah, bila semua sudah menjadi sifat, makom itu sifat yang kuat. Apabila ini sudah menjadi sifat yang kuat, maka taubatnya menjadi nasuh. Coba kita lihat. Orang yang bertobat telah memiliki berapa akhlak? 1, 2, 3, 4, 5. 5 akhlak. Apabila memiliki 5 akhlak, ini akan membuat dia memiliki sifat syukur. Karena orang apabila selalu dia dapat bertobat, maka dia merasa, ya Allah, Allah beri sifat taubat ini, alhamdulillah, keluar sifat syukur. Maka menjadi punya 6 sifat syukur. Mempunyai 6 makomat, 6 akhlak. Taubat, muhasabah, muraqabah, riayah, sabar, dan syukur. Nah, jadi bukan sekian puluh akhlak, bukan dia lakukan satu tidak, ya. Tetapi mulai dari bertaubat. Maka ulama mengatakan taubat ini seperti tanah, ya. At-taubatu kal ardi, seperti tanah. Man la taubata lahu fala bina alahu. Orang yang tidak punya tanah tak dapat bina bangunan. Tetapi kalau orang yang punya tanah, dia boleh bina bangunan di atasnya. Orang yang sudah punya taubat, maka dia boleh membina sifat-sifat yang lain. Jadi taubat ini menumbuhkan akhlak-akhlak yang lain, sifat-sifat yang lain. Bahkan sebetulnya bukan hanya sabar dan syukur
dan banyak sifat-sifat lain. Ikhlas pun tumbuh pada saat itu. Nah, apabila minimum dia punya 6 sifat ini, maka dia akan sabar kalau dia punya harta sedikit, dan dia akan bersyukur kalau dia punya harta banyak, dan dia akan qanaah kalau dia punya harta sedikit, dan dia akan dermawan kalau dia punya harta banyak, dengan sebab punya 6 sifat ini. Artinya 6 sifat ini menumbuhkan sifat juhud. Nah, ini tadi kan taubat nih, ya. Setelah taubat menumbuhkan 6 sifat, maka 6 sifat itu menumbuhkan sifat juhud menjadi yang ke-7. Nah, juhud nanti menumbuhkan tawakul, menumbuhkan ikhlas, menumbuhkan qanaah, menumbuhkan ridho juga, ya, dan menumbuhkan yakin. Itu zuhud, ya. Orang yang zuhud itu bukan orang yang secara zahir ninggalin harta, bukan. Tetapi orang yang zuhud, orang yang di dalam hatinya tumbuh tawakal kepada Allah, ya. Tumbuh qanaah, tumbuh syukur, tumbuh ridho, tumbuh yakin. Itu orang yang zuhud. Makanya dia sabar ketika tak ada harta, syukur ketika dia banyak harta, memberi, ya, ketika ada yang memerlukan, dan qanaah kalau dia dalam keadaan bankrupt. Dan itu zuhud. Bukan juhud dengan mudah, artinya oh itu juhud, kenapa dia tak punya harta. Itu mungkin yang kalau tak punya harta namanya miskin, ya, bukan juhud. Juhud tak kira dia orang kaya, orang yang paling kaya di dunia ini ke orang yang paling miskin di dunia ini ke. Juhud adalah zuhud, gitu. Karena juhud di dalamnya ada sifat pakr. Apa? Perlu kepada Allah, bukan perlu kepada orang. Juhud di dalamnya ada sifat ghina. Dia hanya cukup dengan Allah, tidak perlu orang. Misalnya seorang istri, ya, dia bergantung kepada suami. Iyalah kalau suami hidup, sebetulnya dia menjadikan suami jalan sebagai rezeki dari Allah. Tapi suami namanya Ahmad misalnya. Misalnya namanya Ahmad. Mungkin Ahmad mati, nanti ada Muhammad. Muhammad mati, ada Ibrahim. Karena itu hanya jalan saja, yang memberi rezeki adalah Allah. Jadi ya Allah, suami saya mati, saya tak akan menikah sampai mati. Alamak. Ya. Itu hanya istri-istri Nabi yang tak boleh begitu. Lihat istri sahabat. Ya. Makanya ada kisah, ada seorang perempuan, istrinya sahabat bernama Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Wafat Sidna Ja'far dinikah dengan Sidna Abu Bakar istrinya. Wafat Sidna Abu Bakar dinikah oleh Sidna Ali istrinya. Gitu. Dan Rasulullah sendiri hanya punya istri yang gadis, Sayyidatuna Aisyah. Yang lain janda. Gitu. Ya. Nah, di kita ada tradisi apabila ada tuan guru wafat istrinya, oh tak berani menikah. Itu bukan tak boleh, mungkin tak ada yang berani, itu saja. Ya. Tak ada yang berani. Maka kenapa dulu para sahabat apabila sahabat wafat berebut sahabat-sahabat lain itu menikahi istrinya? Kenapa? Karena dia ingin mendapat berkah suaminya melalui istrinya. Karena istri misalnya hidup dengan seorang suami, suaminya soleh, banyak sholat, banyak zikir. Nah, lalu wafat, maka sahabat suaminya ingin seperti sahabatnya itu, dan tidak ada yang tahu kecuali istrinya. Kalau istrinya melihat suaminya yang pertama selalu bangun malam, kalau saya nanti jadi suaminya dan saya tak bangun malam, mesti
dikejutkan oleh perempuan itu. Itu niatnya. Ya. Di samping memelihara mereka ya, yang tidak bersuami. Gitu. Maksud saya bahwa para sahabat itu berupaya bagaimana agar dia mendapatkan akhlak. Ya. Karena mereka adalah orang yang zuhud. Ya. Mereka orang yang zuhud. Dalam keadaan apapun mereka tak nak. Ya. Zuhud itu tak nak, tetapi dia orang yang tawakal, dia orang yang ridho, dia orang yang qanaah, dia orang yang ikhlas. Ya. Zuhud tak jadi kalau tak ada tawakal. Zuhud tak jadi kalau tak ada yakin. Zuhud tak jadi. Jadi orang yang zuhud, orang yang tengah buat apa? Orang yang telah tumbuh di hatinya sifat tawakal, sifat yakin, sifat iffah, sifat wara, sifat. Nah, maka tartibnya itu hanya 4. Iman yang sehat, taubat, dan kemudian zuhud. Kalau sudah zuhud dan tumbuh, mungkin 7, mungkin 8 akhlak, ya, maka dia sudah punya akhlak ya, banyak. Nah, apabila sudah punya akhlak banyak, maka dawamul amal lillah. Baru dia beramalnya lillah, beramal lillah, beramal lillah. Amal yang lillah, yang sebelumnya tidak lillah. Ya, perhatikan. Amal yang sebelumnya tidak lillah, tidak karena Allah. Kemudian setelah punya akhlak, amalnya baru lillah. Nah, amal yang lillah ini banyak menyempurnakan akhlak-akhlak yang sebelumnya tidak didapatkan. Ya. Dawam amal lillah inilah yang membuat dia syuhud, ma'rifat, usul, ya, kasyaf, karomah. Ya. Ini orang yang sudah punya akhlak dan amalnya lillah. Gitu. Nah, ada pertanyaan. Ya. Maka tadi setelah dawamul amal inilah yang disebut fana. Ya. Dia sudah menjadi hamba. Itu maksudnya. Nah, maka apabila seseorang ya, sudah dawam amalnya lillah, ya, maka dia akan sempurna, akalnya sempurna, emosionalnya sempurna, spiritualnya sempurna, ya, perilakunya kepada Allah sempurna. Tapi kalau kepada manusia ya tetap punya masalah. Ya, kenapa? Karena orang yang tidak sebersih dia mesti tetap hidupnya tidak suka, dengki, hasud, dan biasanya orang yang baik-baik dihasud, tidak disukai. Itu persoalan nafsu. Ya. Orang yang telah memerangi nafsunya, ya, dia selamat oleh nafsu dirinya, tapi tidak selamat dari nafsu orang lain. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tetap dimusuhi. Ya, para sahabat tetap ada musuhnya dan seterusnya. Dan itulah makna terang dan gelap, ya, baik dan buruk. Ya. Kalau tidak ada gelap, maka terang tak terasa. Tak mulia terang itu. Ya. Nah, inilah ringkas daripada isi kitab itu. Kalau dibaca panjang, lebih baik diringkas dah. Ya. Ada setengah jam. Ya, cukup dah.
Nah, sekarang saya buka soalan. Ya, silakan buat soalan. Ya, muslimat silakan tulis kalau ada soalan, bawa ke sini. Kenapa? Ya, boleh, silakan. Itu aja. Fana, kita bicara tasawuf itu semuanya bicara rohani. Kalau kita mau cari ciri-ciri fisiknya, tak ada. Kecuali kalau dia sesama fana baru tahu. Tak ada, jangan pernah berpikir untuk mencari wali itu cirinya apa, tak ada. Apakah wali cirinya imamahnya besar, sebesar tampah misalnya. Atau jubahnya selebar jubah Superman gitu. Nah, tidak ada. Atau dia keturunan nabi, keturunan 7 kali wali, tidak ada. Itu bukan ciri-ciri fisik. Tak ada. Ya. Dan fana itu adalah satu kesempurnaan akhlak yang mulia. Ya, fana itu tidak ada pengakuan kepada diri. Semuanya mulai dari dirinya dan semua apa yang dilakukan dan dimilikinya milik Allah itu fana. Bagaimana untuk mengetahuinya? Nah, itu. Dan dia seorang yang taat patuh kepada syariah. Ya. Sementara kita membayangkan orang fana itu sering melanggar syariat, itu yang tidak betul. Ya. Orang fana orang yang patuh kepada syariat. Fana itu orang yang ibadahnya tak berhenti tapi tidak mengaku soleh. Ya. Orang yang banyak amalnya tapi tidak merasa bahwa dialah yang melakukannya. Dia merasa itu anugerah dari Allah, hidayah dari Allah, itu fana. Fana artinya orang yang telah kehilangan pengakuannya. Ya, karena dia fana. Fana itu kan binasa dirinya gitu. Jadi dia telah sampai kepada satu hakikat bahwa ternyata bahwa apa yang ada pada dirinya semua dari Allah. Itu fana. Ya, orang makin fana, ibadahnya makin banyak, ya, akhlaknya makin mulia, berkhidmatnya kepada orang makin tinggi. Sementara orang fana, apabila fana terus pergi ke guha, pergi ke hutan, itu lama-lama jadi kera, bukan fana itu. Ya. Jadi monyet. Ya, kalau dia bergaul dengan orang jadi bomoh. Ya. Tidak ada. Fana itu akhlak yang paling tinggi. Ya. Jadi apa cirinya? Tak ada. Ya. Fana, kalau ringkasnya fana tak ada pengakuan diri, itu saja. Tetapi orang jika sedikit-sedikit ini adalah jasaku, ini adalah karena aku, ini bukan fana, itu ana namanya.
Ya, lawannya fana itu ana. Kalau ana maka ana pakai ain. Ana kan pakai alif. Ana. Orang kalau ana maka ana. Apa ana? Letih. Ya. Orang yang mempertahankan keakuannya letih. Tapi kalau jika fana maka dia akan rohah. Ya. Nyaman. Tak ada lah. Semua ada Allah, milik Allah. Ya. Nah, itu fana namanya. Ciri orang fana itu semuanya kalau bicara ciri pun sifatnya spiritual, kerohanian. Ya. Ciri orang fana itu orang yang melakukan kebaikan tanpa berpikir untuk minta balasan, itu fana. Fana juga yang memiliki sifat isar, mendahulukan orang lain, itu fana. Jadi nak tengok ciri apa tak ada. Ya. Kami sering dengar Tuan Guru kami mengatakan murid kami lebih berharga daripada istri dan anak-anak kami. Itu juga fana. Fana dalam khidmat, dalam dakwah. Ya. Dia ketepikan istri dan anak-anaknya. Ya. Karena dia ada tugas sebagai seorang ulama untuk khidmat kepada agama. Itu fana. Ya. Tapi terus apakah istrinya tak marah? Oh, tiap hari. Ya. Tiap hari. Habis sudah dibelasah. Tapi dia tetap fana. Sesuatu yang membawa kepada anak hilang sudah. Makanya dia mengatakan anal haq katanya. Anal haq itu bukan mengaku Tuhan. Mengaku bahwa dia tidak ada. Semuanya dari Allah. Itu maksudnya. Ya. Jadi nak mengaku apa? Kalau akunya sudah tidak diakui, lalu selain aku, engkau, dia, mereka, dan segala yang di luar dirinya lagi bukan punya dia. Akunya saja sudah. Ya. Al-haq, ya sudah. Jadi jangan orang wapana, saya Allah, hahaha. Itu jin. Ya. Lepas anak Allah, tasuk ketawa. Ya. Atau selepas dia bilang anal haq, hasud sana, dengki sana, gibah sana. Nah ini ya, kacau beliau dan kacau balau. Ya, wallahu a'lam. Apakah makna fana? Oh, ini sudah. Kalau kita mendapatkan salah satu daripada 6 sifat dipanggil apa? 6 sifat. Kalau taubat, ketika memiliki 6 sifat dipanggilnya yaitu al-munib. Ya, al-munib. Dia mempunyai sifat inabah. Ya. Dan itu yang difirmankan oleh Allah, ittabi sabila man anaba ilayya. Ya. Ikutilah orang yang sudah anaba. Anaba itu jiwa raganya kembali kepada Allah, itu anaba. Ya. Inabah. Nah, di Al-Qur'an maka disebut oleh Allah Nabi Ibrahim disebut munib. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib katanya. Itu sifat Nabi Ibrahim, munib. Dan banyak lagi. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah. Nah, itu banyak Al-Qur'an menyebut nama munib. Ya. Ada lagi dalam surah apa itu? Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib katanya. Orang yang takut kepada Allah ya, yang gaib, maka dia membawa hati yang munib kepada Allah. Ya. Jadi apabila punya 6 sifat
Allah memberikan gelarnya apa, namanya apa di dalam Al-Quran? Munib. Assalamualaikum Ustadz, apa yang dimaksudkan qanaah? Nah, qanaah ini sifat nerima dalam kekurangan. Ya, ada dalam hadis qudsi dikatakan oleh Allah, siapa yang menerima qanaah itu, ya, akan harta yang aku berikan sedikit, maka kata Allah, aku akan terima engkau amalmu sedikit. Aku terima, tak apa-apa. Ya. Kan ada orang amal ibadahnya sedikit sangat. Macam mana nak dapat balasan surga yang mewah-mewah yang ya. Dalam hadis qudsi kata Allah, kalau engkau terima nasib dan takdir yang aku ya tetapkan kepadamu yang serba susah, serba sedikit, serba. Kalau kau qanaah itu, maka aku tak kisah amalmu sedikit. Tetap aku berikan surga yang banyak. Itu qanaah namanya. Ya, qanaah itu puas, nerima, tidak tumbuh hati tasakhut. Apa tasakhut itu? Apa? Kalau orang Indonesia bilang gerutu, menggerutu. Apa menggerutu? Ya, hati yang bergumam di dalam hati, kesal, marah. Ya Allah, kenapa begini ya Allah? Ini namanya tasakhut. Ya Allah, kenapa saya jadi macam ini orang-orang oke, tapi aku kenapa? Ini tasakhut namanya. Ya. Mengeluh. Ya, mengeluh itu masih rendah lagi maknanya. Mengeluh kan aduh letih, ini mengeluh. Kalau menggerutu itu bukan hanya aduh letih. Ini gara-gara kamu nih. Ya, terus ya, kalau mengeluh sekali aja, tapi kalau menggerutu berkali-kali itu tasakhut namanya. Tasakhut itu sebetulnya marah. Ya. Sukhtun. Ya. Bagaimana orang yang sabar tetapi tiada sifat taubat? Orang yang sabar tiada sifat. Tidak, orang apabila punya sifat sabar, dia orang yang taubat. Karena sabar itu dilahirkan oleh sifat taubat. Nah, orang yang taubat itu perlu sabar. Ya. Maka ada dalam istilah usul fikih begini, amrun li syai'in amrun li wasaili. Allah kalau memberi sesuatu, Allah akan beri sarananya. Misalnya begini, Allah nak beri rizki, maka Allah ilhami pikirannya ingin bekerja. Tiba-tiba Allah antar orang yang mengajak dia bekerja. Bang, ada jawatan kosong bang di sana. Itu Allah yang mengantar. Kenapa? Karena Allah memberi rizki. Ketika Allah nak memberi taubat, ketika Allah beri taubat, maka Allah tumbuhkan dalam hatinya riayah, muhasabah, muraqabah, sabar. Nah, maka orang yang sudah sabar berarti dia orang yang ya, taubatnya sempurna. Ya, jangan mimpi saya sabar kok. Nah, ini setan pengaku-ngaku. Saya ikhlas bang, lama ikhlas melotot begitu, marah begitu. Ya. Apalagi dia mengata begini, mulanya saya ikhlas, tapi karena engkau macam ini aku tak ikhlas. Tak ada orang yang lebih bodoh dari dia itu. Dia mengaku pula, sudah tidak paham ikhlas itu apa, mengaku dan marah pula. Ya. Orang yang ikhlas, contoh begini, orang yang tawadu saja. Orang yang punya sifat tawadu, tidak pernah dia berjumpa dengan orang sombong. Ya, orang yang masih menyangka, sombongnya itu hatimu sombong. Karena sifat sombong yang ngelihat orang sombong. Tapi kalau orang itu tawadu, tak ada orang tengok orang, patutlah dia. Selalu mempatutkan orang berbuat itu. Itu semua dari sifat, dari karakter, dari akhlak yang Allah berikan di dalam rohani. Tidak dibuat-buat. Ya, saya tawadu, ini. Ya. Tawadu bungkuk-bungkuk, tawadu. Itu bukan. Ya. Jika orang punya sabar, tak ada bahwa dia sengsara karena musibah, karena
hinaan, kena tak ada. Karena taubat ini bukan hanya makna sebuah taubat berpindah dari buruk ke baik, tapi taubat ini adalah orang yang kembali kepada Allah. Itu sebab apabila orang yang punya 6 sifat yang ditumbuhkan oleh taubat, maka dia seorang yang munib. Munib ini adalah orang yang jiwa raganya sudah kembali ke Allah. Jadi ketika ada orang yang menghina, dia kembali ke Allah. Ya Allah, ini ujian Engkau. Bahkan yang lebih berat, yang menghina itu bukan aku. Karena yang menghina itu telah dijangkiti sifat buruk dan dia tidak mampu menahannya, maka keluarlah kepada ucapannya. Itu Allah tak tolong dia. Kalau Allah tolong, ya, kalau Allah tolong, Allah sumbat mulutnya untuk tidak mengata apa yang ada di dalam jiwanya. Karena ucapan seseorang itu adalah mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Ibarat sesuatu yang bening ini, kalau isinya kuning keluar kuning, isinya putih keluar putih, isinya hijau keluar hijau. Jadi kita jangan merasa terbeban oleh beban yang dikeluarkan oleh orang yang buruk ucapannya. Dia ini isinya buruk, tak mampu menahannya. Dia keluarkan. Jangan kita jadi terbeban. Ya. Justru kita, itu sebab kata Nabi, ahli surga adalah orang yang memuji kepada orang yang mencaci, menyambung kepada orang yang memutus. Ini kalau bukan sifat, tak mampu. Kalau hanya ilmu, ya, tak mampu. Orang yang tidak punya sifat sabar diuji, dan dia tahu ilmu sabar. Dia enak sabar. Itu bukan sabar, itu namanya tasabbur. Sabar, 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 itu tasabur. Kalau orang punya sabar, sudah. Bahkan sifat sabar, satu lagi yang ya, saya lupa memberitahu. Sifat-sifat ini, makomat ini adalah nur. Agama menyebutnya nur. Al-Quran menyebutnya cahaya. Ya, terang dadanya. Maka jika terang lapang, ya, jika lapang yang gelap-gelap hilang. Coba ilustrasinya begini. Ada tak kita sekarang terang nih, kan? Lalu datang gelap. Ada tak begitu? Tak ada. Yang ada adalah terang hilang, maka gelap datang. Ya. Dan Al-Quran mengumpamakan gelap atau zulumat, maksudnya gelap itu sifat buruk. Allah mengeluarkan yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Allah mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya. Kafir gelap, Islam cahaya, maksiat gelap, taat cahaya, sifat buruk gelap, sifat baik cahaya. Jadi itu sebab orang sufi menyebutnya Allah tajalikan nur, katanya. Nurun ala nurin. Al-ilmu nurun, al-akhlaqu nurun, was-sabru nurun, war-ridha nurun, was-syukur nurun. Orang yang ada nur lapang karena tak ada gelap. Perkataan kotor itu perkataan gelap. Dan di Al-Quran orang yang melakukan dosa itu orang yang menjolimi dirinya sendiri. Zolim itu gelap. Zulmah. Ya. Nah maka orang perlu terang, orang perlu cahaya, orang perlu akhlak. Dan akhlak itu anugerah Allah. Bukan dicari di buku-buku, tidak ada. Ya. Maka diumpamakan di dalam kehidupan manusia, akhlak itu seperti binaan rohani, bangunan. Maka mesti ada tanahnya. Tanahnya adalah taubat. Ya. Makanya selalu ulama dulu mengatakannya diumpamakan pintu taubat. Ya, kalau sudah masuk dia akan dapatkan semuanya. Ya. Dulu di Jawa itu para wali songo membangun masjid.
Maka di pelataran jauh dari masjid dibikin pagar, lalu dibikin pintu besar tuh. Pintu besar. Ini pagar. Ini Wali Songo menyebutnya Ghafuro. Ya, cari di Google apa gapura itu apa? Gafura. Mesti pintu besar. Padahal dari Ghafur, orang yang pergi ke masjid masuk ke ampunan Tuhan. Sampai macam itu mereka buat agar orang bertaubat. Ya. Tak ada bahasa manapun pintu besar namanya gapura itu nggak ada. Sanskrit tak ada, bahasa Yunan tak ada, Inggris tak ada. Ya. Lagi Jawa, Melayu tak ada. Hanya bahasa Arab ghafura. Apa hukumnya jika kita menjauhkan diri dari seorang karena ingin menjaga hati sendiri, bukan untuk memutuskan silaturahmi? Yang nggak ada hukumnya lah. Kalau pertanyaannya silaturahmi, memutuskan silaturahmi apa hukumnya? Haram. Kalau menjauhkan diri dia akan menjaga diri, itu dia sedang bertaubat. Ya. Lalu macam mana orang menyangka apa? Kalau Allah sudah beri taubat tak pikir pasal orang. Ini pertanyaan belum bertaubat masih pikir macam mana kata orang. Tak ada. Macam orang kalau sudah cinta. Ya, orang tuanya larang, tak pikir orang tua dilabrak. Karena ada cinta. Coba kalau belum cinta, orang tua tak boleh didengar. Ya, mesti didengar pendapatnya. Iya, kamu tak cinta. Ya. Begitu juga taubat. Nah, lalu apa hukumnya? Meninggalkan yang artinya menuju kepada yang lebih baik, meninggalkan yang baik, apalagi yang tidak baik. Ya, yaitu hukumnya wajib. Wajib dalam arti wajib amali, bukan wajib ilmi, bukan hukum. Mesti maksudnya. Ya pasti begitu. Ya. Saya pernah punya kawan di Mesir dulu. Orang belajar ke Mesir, tapi hari-hari dia pergi ke Sungai Nil, hari-hari dia habiskan waktu dengan dengar musik, hari-hari dia main sukan, hari-hari kata saya budak ini tak belajar. Kalau ada jemputan-jemputan pengajian dia tak pernah datang, dia buang-buang waktu. Saya nampak setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi baik orangnya. Jumpa saya aja, Ustaz, saya Ustaz. Ya. Kadang saya tak jawab pun saya tak tengok wajahnya, baik. Karena apa? Degil sangat. Tiba-tiba saya kehilangan dia 2 tahun. Ya. Dia kalau juga jumpa saya di mana saja, Ustaz, sehat. Doakan anak Ustaz. Bising. Sampai saya kalau jumpa tuh buang muka karena mesti dia kejar tuh. Dia orangnya sociality lah, semua orang. Tapi 2 tahun saya kehilangan dia. Satu ketika saya jumpa dia pakai jubah segini nih. Ya, terus di kepalanya ada imamah. Wah, Allah, alhamdulillah. Lalu saya berpapasan dengan dia, saya nak tegur dia. Ya. Saya tidak marah, alhamdulillah. Dia tengah asik dengan dirinya. Sudah. Satu ketika ada pengajian, saya dipanggil untuk datang penutup dan baca doa. Lalu saya datang, dia duduk di sebelah sana, saya perhatikan. Dia tunduk. Dia ikut mengaji, dia ikut zikir. Selepas siap, terus dia berdiri lebih dulu, dia salam, cium tangan semua orang yang dipandang oleh dia. Ya, ustadz atau lebih senior. Jadi cium tangan dia balik. Saya senyum pun nak tegur, dia tak respon. Setelah 3 tahun kemudian dia sudah mapan jiwa dia. Gitu. Dia datang ke rumah silaturahmi, rupanya sudah menikah, ada anaknya dan hidupnya soleh. Ya. Nah, bagi orang yang tidak mengerti, baru kenal ya. Majelis ngaji sudah sombong. Nah, ya. Tapi ramai orang balik dari pondok, dia pergi pondok, pulang dari pondok misalnya.
berubah kan perangai dia. Ya. Seperti dia di pondok. Tapi terkadang orang di sekitarnya tak hargai. Wih, soleh budak nih. Ya. Kalau orang Indonesia cakap memperolok-olok tahu. Soleh nih katanya gitu. Wis, soleh banget loh gitu. Ini bukan menyokong dia untuk jadi orang anak baik, akhirnya malah menjadi. Nah ini, ya, itu sebab perlu orang itu ditarbiyah hingga dia mapan jiwanya. Ya. Sekarang menjadi kawan saya, anak itu. Dan setiap ada pengajian, kadang saya minta dia pun untuk memberi pengajian. Ya. Dan dia menghormati saya sebagai senior masa di Mesir. Bahkan banyak jika ada program-program saya minta untuk tutup doa. Dia tutup. Sekarang udah jadi ustadz, jadi orang alim, orang soleh. Saya tahu asalnya. Ya, karena seorang yang bertaubat ya mengalami kejiwaan itu. Ya. Ya saya sendiri mengalami, maka begitu dengan alhamdulillah. Dia lupa dengan yang lain. Nanti kalau sudah seimbang akalnya, emosionalnya, rohaninya, baru dia hidup normal macam orang lain. Ya. Dan orang-orang di sekitarnya mesti menghargai dan mengantar dia untuk menjadi mapan, menjadi soleh. Wajibkah suami memberi nafkah kepada istri yang nusuj? Allah, saya tak ingat sudah bacaan fikih ini dah. Ya. Lupa karena istri saya tak nusud jadi tak tahu. Saya coba cari nanti. Saya ucap takut salah nanti. Ya. Nanti saya jawab. Ada soalan lain? Ya, ittifaq ulama, wanita yang nusuj suaminya tidak wajib menafkahi. Tidak ada kewajiban karena nusuj adalah salah satu yang memutuskan kewajiban nafkah. Kalau dia memberi maka masuk kepada hadiah. Nah, itu kebaikan manusia lah, sesama manusia. Ya, kalau ketika melihat keperluan maka itu bukan nafkah, maka tidak wajib ya, memenuhi keperluannya sebagai nafkah karena nusuj. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Apa-apalah soalannya.
Tak ada ya? Tak ada, ditutup doa. Tak ada. Sudah. Ada? Apa? Allah. Dalam kitab tasawuf ada ungkapan orang fana. Kemudian maka ulama takut fana ini sebuah rasa. Rasa dia fana. Maka dia mesti buang rasa itu. Maka ada istilah fanaul fana. Itu sebetulnya satu pengandaian. Ya. Kalau dalam fikih itu iftirodiyah. Sebetulnya orang fana tidak terjadi. Orang jika fana sudah. Itu pengandaian. Orang fana takut ada rasa bahwa dia mempanakan. Tidak. Karena begini. Orang kalau merasa bahwa dia mempanakan dirinya, berarti dia masih mengakui dia ada. Karena fana itu adalah orang yang telah mengetahui bahwa ternyata dia tidak ada, jadi tidak perlu dipanakan oleh dia. Fana itu adalah orang yang telah wusul sampai kepada apa? Kepada satu hakikat bahwa ternyata dia tidak ada. Apalagi yang dipanakan? Nah, ini orang tidak dapat membedakan dalam buku-buku tasawuf bahwa penerangan bahwa fanaul fana itu hanya teori dalam menggunakan nazariyah teori iftirodiyah. Jika ada begitu maka perlu dipanakan. Intinya panah sudah tak ada. Dan terminologi itu telah diperbaiki oleh Al-Imam Ibn Arabi. Tidak boleh ada fanaul fana. Takut orang yang hanya sebagai pembahasan ilmu timbul soalan-soalan seperti ini. Kalau dalam praktek amal, hakikat dalam beramal, maka tak timbul istilah itu. Namun dalam kajian timbul istilah itu. Ya. Seorang sibuk dengan menghalang dirinya dari dawam pekerjaan harian, dan ini gimana soalannya nih? Seorang yang sibuk dengan pekerjaan harian, yang menghalang dirinya dari dawam asmaul soleh. Bagaimana mendekat dirinya dengan amal soleh serta amalan-amalan sunnah dan zikir. Seorang yang sibuk dengan pekerjaan harian. Ini pekerjaan harian ini mencuri atau apa nih? Kalau itu perbuatan baik itu amal soleh. Sibuk amal soleh apa lagi? Orang tua sibuk dengan anaknya amal soleh. Istri sibuk dengan suaminya amal soleh. Dia membantu jirannya amal soleh. Dia bekerja mencari nafkah untuk istrinya, keluarganya, anaknya amal soleh. Kenapa ini dijadikan penghalang amal soleh? Ini amal soleh. Ya. Nah, ini terkadang orang memisahkan antara kehidupan dan ibadah. Dia kira ibadah itu sholat, zikir itu ibadah. Lalu bekerja, mencari uang, pekerjaan semua di rumah itu pekerjaan maksiat. Bukan. Bahkan hadis-hadis Nabi mengatakan orang yang letih mencari kerja, dia melakukan karena Allah untuk melaksanakan perintahnya, menafkahi anak dan istrinya, banyak dosa yang dihapus, yang tidak dapat dihapus oleh sholat dan puasanya. Jadi jangan pisahkan agama ini antara hidup dan ibadah. Akhirnya ke sana tuh antara negara dan politik, dan antara ilmu dan akhlak, jangan dipisahkan.
Seorang yang tidak sempat, misalnya tak sempat duha, ada qiyamul lail. Tak sempat qiyamul lail. Wah, ini orang yang kerjanya mungkin seperti tentara di perbatasan, 24 jam di luar rumah. Jadi sunnah itu apa yang dia boleh lakukan. Salat tak sempat rawatib. Macam mana tak sempat? Saya tak. Jadi jangan dipisahkan amal-amal. Zikir apa yang tak sempat? Kita sambil kerja zikir. Ibu-ibu di rumah sambil memasak selawat. Zikir, udah selesai. Ya katakan kalau sholat kita nak zikir tapi di dalam pekerjaan. Sholat kan bukan dari subuh sampai subuh. Bekerja kan di tempat pekerjaan bukan dari subuh hingga subuh. Zuhur tak sempat, asar tak sempat, maghrib tak sempat, isya. Jika semuanya sibuk dengan pekerjaan yang baik, maka itu juga Bahkan ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, senangnya orang-orang kaya dia membawa amal banyak sangat, pahala banyak sangat. Ya, saya ini padahal sholat dia sama dengan saya, puasa dia sama dengan saya, tapi dia boleh memberi dengan hartanya banyak-banyak." Apa kata Nabi? Pembacaan tasbihmu itu sedekah. Pembacaan artinya mengisi waktu untuk membaca subhanallah, subhanallah itu dapat pahala sedekah bagi yang tidak punya. Kalau yang bagi punya, ini ada kewajiban yang timbul dalam agama, ada hartanya. Nabi mengatakan, dalam keadaan apapun orang memiliki pahala yang sama. Bahkan akhirnya kata Nabi, seorang lelaki, suami mendatangi istrinya itu sedekah. Jadi kalau orang tak punya apa-apa, udahlah. Pagi bawa istrinya ke dalam bilik, sedekah. Ya, nanti petang bawa lagi istrinya ke dalam bilik, sedekah. Tak ada sedekah harta. Ya, artinya menafkahkan istri zahir batin bagi yang tidak punya harta sedekah. Artinya semua ibadah hidup ini ibadah. Tinggal lakukanlah karena Allah, itu saja. Ya. Jadi jangan pekerjaan harian jangan dianggap itu bukan amal soleh, itu sangat amal soleh, sangat amal soleh. Wajibkah kita memiliki guru mursyid? Orang baru wajib mencari guide ketika dia pergi tur, pergi rihlah. Ya, orang pergi lihrah ke mana yang perlu guide. Kalau perlu guide, kalau tak perlu jangan. Ya. Bila orang perlu mursyid, jika dia menyadari bahwa hidup ini adalah semua ibadah dan bahwa ibadah ini karena Allah. Dan untuk karena Allah itu berat. Maka keberatan itulah perlu mursyid. Tapi jika tidak berat, tidak perlu mursyid. Itu. Di mana para para guide tour apa di sini sebutnya, mursyid birrihlah apa tour guide itu menunggu di mana? Nah itulah orang yang pergi ke sana mesti dia cari tour guide. Mursyid itu adalah orang yang mengantarnya dia agar orang boleh ibadah karena Allah. Jadi jika orang sudah merasa punya kesadaran ingin ibadahnya karena Allah, mesti rindu dengan mursyid. Jadi bukan ditanyakan secara ilmiah. Mursyid itu adalah sebuah guru yang bersifat praktis, praktek amaliyah. Ya. Setelah mendapat dalam makom khauf dan roja, adakah normal hamba itu untuk takut pada orang tuanya serta berharap pada pertolongan, memiliki pengharapan daripada orang tuanya? Pengharapan itu hanya kepada Allah, tapi jalan rezeki itu kepada manusia. Ya. Orang setingkat nabi apapun
Dia masih perlu, bukan Nabi itu kalau nak harta, ya Allah turun dari langit. Tidak, tetap dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, itu hakikatnya dari Allah. Jadi jangan pernah kita menerima dari orang pun itu dari orang, dari Allah. Dan jangan juga pernah kita ketika memberi ke tangan orang, tapi ke tangan Allah. Dan itulah akhlak yang mulia. Ya. Allah yang berfirman, khudz min amwalihim, ambil dari harta orang kaya, berikan kepada orang yang fuqara. Artinya bahwa tangan Allah yang ngambil dan tangan Allah yang menerima. Nah, orang juga, oh saya merasa memberi, saya rendah menerima, itu orang yang tidak kenal Allah dan tauhid. Karena hidup ini semuanya lillah. Itu. Jadi artinya orang yang khauf dan roja, artinya orang yang khauf dan roja ini orang yang taib, orang yang sudah mempunyai akhlak taubah, yang disebut at-taib, maka sayapnya tumbuh dua, apa? Khauf dan roja, itu sayap orang yang taib. Ya, orang yang punya sifat taubat, sayapnya jadi kuat, macam burung dah dewasa, sayapnya dah kuat. Ya, kalau dia nak belok kiri, maka yang satu diam, yang satunya mengepak. Kalau dia belok kanan, yang satunya diam. Kalau dia berbuat salah, takutnya naik, harapannya tetap mengiringi. Kalau dia beramal soleh, harapnya naik, takutnya juga mengiringi. Tidak boleh, saya beramal soleh, pasti Allah terima, tak ada takutnya. Itu belum orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat, kalau dia berdosa, takutnya naik. Tapi harapannya, ya Allah, mudah-mudahan tobat saya diterima. Ya. Dan orang yang kalau dia diletakkan oleh Allah dalam amal soleh, ya, maka harapnya naik dan takutnya tetap mengiringinya. Ya Allah, jangan sampai tak diterima. Nah, amal saya ini banyak, Allah yang engkau yang bagi, tapi ya saya takut Allah tak terima. Tapi harapannya lebih besar. Itu namanya sayap orang yang bertaubat. Khauf dan roja. Jadi tidak pernah kepada orang, sudah kepada Allah. Orang yang taubat itu orang yang rujuk ila Allah, yang kembali ke Allah, maka dia tidak melihat apa-apa. Ya. Coba manusia itu diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Tetapi lahirnya dari siapa? Dari ibu. Nah sudah. Ada lahirnya manusia tidak mengharapkan orang, ibu. Tapi akidah mengatakan itu. Coba kalau Allah lahirkan manusia jatuh dari langit ke tanah, macam mana? Kita tengah duduk begini, gedebuk, lahir manusia. Nanti lihat menjadi sombong, menjadi egois, menjadi angkuh, menjadi tidak diajarkan oleh Allah bagaimana tunduk, bagaimana tawadu, bagaimana mengharapkan kepada Allah itu bagaimana terdidik. Itu semuanya tetap melalui makhluk Allah untuk saling mendapatkan anugerah zahir dan batin dari Allah pada hakikatnya. Seorang ibu bukan letih mendidik anak, dia dimuliakan oleh Allah untuk memberi. Yang memberi Allah, tapi dia mendapat kemuliaan, mengatur, memelihara, memberi. Pahalanya. Makanya tadi amal soleh dia tidak hitung Allahu Akbar. Itulah orang yang telah salah memahami agama, dan ini adalah akibat musuh-musuh Islam mengatakan bahwa ibadah itu sholat saja, harian itu tidak ibadah. Allahu Akbar. Ya. Itu suami takut istri sehari-hari itu ibadahnya, pahalanya besar itu. Ya. Kalau dia berani melawan istri, itu bukan laki-laki, itu pondan pasti. Ya. Itu pahalanya besar sekali. Dan istri taat kepada suami, bukan taat kepada suami, tapi taat kepada Allah. Ya. Orang kalau tidak ada Allah, dia akan bergaduh sesama manusia. Tapi bawa Allah dalam kehidupan. Artinya orang yang telah mendapat kehadiran Allah dalam hidupnya, itulah orang yang berakhlak. Akhlak itu adalah kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup manusia. Apa hukumannya kalau orang itu sudah mati tapi tidak sempat bertaubat? Ya.
Kita tidak tahu ini urusan Allah, karena Allah banyak berfirman dalam Al-Quran, ya, jika Allah mau Allah ampunkan, jika Allah mau Allah siksa. Dan siksaan yang Allah berikan pun umpama apa? Apa panci atau apa? Untuk masak tuh, masak air, goreng telur, apa namanya? Ceret. Untuk goreng telur, goreng nasi itu ceret. Kuali. Kuali kalau kebanyakan masak hitam. Kan? Kalau tak dibasuh-basuh, tak dicuci-cuci, melekat hitamnya tuh. Ketika nak bersihkan guna apa tuh? Yang besi itu apa? Oh, digosok. Ya. Sakit tak digosok tuh. Untuk apa tuh? Untuk bersiksa Allah, untuk membersihkan, bukan untuk menyakiti. Jadi jangan dikira Allah menyakiti, meskipun kenapa pedih? Karena dosanya banyak, itu saja. Kalau dosanya tak ada, tak pedih. Seperti orang kenapa menderita? Karena tak ada akhlaknya. Kalau ada akhlaknya, tak menderita. Jadi Allah Maha kasih sayang. Menyiksa pun sebetulnya menggosok kotoran. Ya. Maka kita jangan, wah orang mati tidak tobat, mampus kau. Ya. Jangan. Semua kita ini makhluk Allah, hanya Allah yang tahu urusannya kepada makhluknya. Jangan pernah membenci, ya, seburuk apapun manusia itu. Ya, wallahu a'lam. Sudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nuran sati'an wa qalban khashi'an wa badanan sabira wa sifaan min kulli da. Allahumma kun lana wa la takun 'alaina, ighfir lana dzunubana wa israfana wa kullu dzalika min jahlina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa tub alaina wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.